Shalom, selamat pagi keluarga besar GKI Sumut Klasis Medan 1. Kita berjumpa kembali di dalam program Lentera Anugerah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, Tuhan yang kami sembah di dalam Kristus Yesus. Saat ini Tuhan kami bersyukur atas pagi yang begitu indah untuk Tuhan berikan kepada kami. Bahkan Tuhan sudah lindungi, berkati, dan jagai kami ketika kami dalam tidur, bahkan membangunkan kami untuk pagi hari ini, ketika Tuhan juga membekali kami di dalam firman Tuhan untuk dapat kami dengarkan sebagai dasar iman kami ketika kami menjalani hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kuasai kami, jauhkan kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu kami, sehingga hati kami tetap tertuju kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, keluarga besar GKI Sumut Klasis Medan 1, firman Tuhan hari ini kita ambil dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak tunduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Demikian jauh firman Tuhan. Kita harus berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dari hari lepas hari. Amin. Ibu bapak dan saudaraku yang terkasih, anak-anak kami yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, tema kita pada hari ini adalah memilih. Sungguh sangat singkat dikatakan memilih. Saudaraku yang terkasih, ada nama yang bernama Mortimer Jerome Adler. Mungkin nama ini begitu asing bagi kita semua untuk kita perdengarkan saat ini. Tapi Mortimer Jerome Adler ini, dia adalah seorang penulis yang sangat terkenal. Dia juga memiliki pendidikan yang tinggi dan juga dikenal sebagai seorang filsuf dari Amerika Serikat. Satu hal yang menarik, apa yang dikatakan dalam pendapat Mortimer ini, dia menuliskan dalam sebuah bukunya yang bernama 10 Philosophical Mistakes. Nah, dalam buku ini dia begitu tajam untuk mengamati kebiasaan manusia terhadap suatu kebenaran dan juga ketidakbenaran. Nah, sedikit Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, perkataan Mortimer Adler ini, dia pernah mengutip, ada satu dalam bukunya itu yang mengungkapkan apa arti kebahagiaan. Atau bisa dikatakan, apa bahagia itu? Saudaraku yang dikasihi Kristus, terhadap pertanyaan daripada Mortimer Jerome Adler ini, banyak orang menyimpulkan bahwa kebahagiaan itu adalah keadaan psikologis di mana seseorang itu merasa senang. Ya begitu nyaman, tenang, dan lain sebagainya. Tapi benarkah demikian? Apakah kebahagiaan itu diukur dari secara psikologis yang membuat seseorang itu senang, tenang, aman, dan damai? Hanyakah sebatas itu? Nah, pandangan inilah, apabila kita tidak setuju dengan itu, ini juga ditentang oleh Mortimer Jerome Adler tadi. Dia mengatakan bahwa kebahagiaan itu bukan hanya sebatas itu. Itu adalah ungkapan dan pandangan yang salah. Tapi kebahagiaan itu juga bukan sebatas keadaan psikologis manusia, tapi adanya
suatu keadaan etis. Misalnya, kualitas suatu kehidupan yang baik secara moral dalam diri seseorang, atau gaya hidup orang yang benar. Inilah menurut Mortimer Jerome Adler ini, bahwa di situ terletak kebahagiaan yang sejati. Saudaraku yang dikasihi Kristus, pandangan ini juga muncul dengan ayat yang diucapkan oleh pemazmur yang kita sudah baca tadi. Dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai yang kedua, kalau kita perhatikan di ayat yang pertama, pemazmur begitu tegas mengatakan, berbahagialah orang, dan seterusnya. Jadi pemazmur menyebutkan bahwa letak kunci kebahagiaan itu adalah ketika kita itu tidak berjalan menurut mereka yang melawan Allah. Ketika kita tidak mengikuti nasihat orang fasik, inilah kebahagiaan itu menurut pemazmur. Dan pemazmur mengungkapkan ketika kita tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh yang taunya hanya menghina, mengejek, menjatuhkan, mendeskreditkan orang lain, kita di situ sudah berbahagia. Orang-orang seperti inilah yang menyediakan tempat di hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan oleh karena itu, mari kita hidup berhati-hati, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih. Ketika kita tertawa dan merasa nyaman bersama dengan orang fasik, orang yang berdosa, dan para pencemooh, itu bukanlah kebahagiaan. Tapi itu disebut sebagai kemalangan. Kemalangan yang sangat besar. Karena kita tidak lagi sadar berdiri di mana posisi yang benar. Dan kita juga sudah berdiri di jalan yang sudah menentang Allah itu sendiri. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, oleh karena itu pemazmur melanjutkan di ayat yang kedua. Di situ dijelaskan kembali bahwa makna kebahagiaan yang sesungguhnya adalah berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi bagi pemazmur, kebahagiaan itu adalah kualitas positif dalam diri dan tindakan seseorang. Dan orang yang berbahagia adalah orang yang suka akan Taurat dan merenungkannya siang dan malam. Merenungkan Taurat Tuhan itu adalah memikirkan perintah-perintah Allah yang sudah diberikan untuk hidup dengan suatu pandangan yang mengertinya atau memahami tentang firman Tuhan, dan juga membentuk bagaimana pikiran-pikiran kita dan tindakan-tindakan hidup kita semua. Disinilah pemazmur mengatakan bahwa demikianlah orang yang berbahagia. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, adakah orang yang bergumul menentang ketidakbenaran, yang tidak mengikuti keinginan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan kumpulan pencemooh, disebut sebagai orang berbahagia? Adakah orang seperti ini, saudaraku? Tentu, pasti ada. Kebahagiaan kita adalah ketika kita mampu menyatakan kebenaran Tuhan. Mampu berbicara tentang kebenaran Tuhan. Meskipun terkadang menyakitkan hati yang mendengarkannya. Hati orang itu ketika dia dinyatakan kebenaran akan firman Tuhan, itu pasti ada tertusuk dan juga tidak merasa nyaman. Tapi ketika kita mau menerima dan mengoreksi dengan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan itu, maka disitulah kita berbahagia. Saudaraku yang dikasihi Kristus, sekarang mari kita pilih kebahagiaan manakah yang kita kehendaki. Apakah kebahagiaan sekedar tertawa, senang, nyaman, dan aman dalam kumpulan orang fasik, orang berdosa, dan pencemooh? Ataukah berbahagia karena Taurat
dan hukum Tuhan yang kita laksanakan. Mari pilihlah satu di antaranya. Kita harus tegas memilah itu, karena tidak boleh abu-abu. Karena Tuhan juga memberikan hak kebebasan bagi kita untuk mengikuti Dia atau menentang Allah itu sendiri. Tapi letak berbahagia itu, kita kembali kepada firman Tuhan, di mana kita harus merenungkan dan taat dari firman Tuhan yang kita dengarkan daripada kasih-Nya. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjalani hari ini dengan perintah-perintah-Nya dan tetap setia menjalani apa yang Tuhan kehendaki, karena disitulah letak kebahagiaan hidup yang kita punya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Tuhan sudah mengingatkan kami akan firman-Mu untuk memilih bagaimana hidup yang berbahagia seturut dengan kehendak Tuhan. Karena ketika kami menjalani kesempatan yang Tuhan beri, tidak seperti apa yang menjadi kehendak-Mu, hidup kami pasti kacau balau. Dan kebahagiaan secara dunia itu adalah semu adanya. Kami mau Tuhan kebahagiaan kekal itu hadir bukan hanya pada waktu yang akan datang ketika kami bersama dengan Engkau, tetapi hari ini. Dan di sini ketika kami menjalani kesempatan yang Tuhan beri. Tapi bukakanlah pintu hati kami Tuhan, supaya kami menerima apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh berdoa kepadamu dan mau menyatakan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati kehidupan saudara-saudara semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.